Iya, siapa sih saya? Kamu nanya. Saya dikatakan so iye, orang jutek, orang pilih-pilih, so asik, sampai dikunci selepas pulang sekolah, sampai hampir maghrib beda. Kalau kalian judge orang itu berbeda, gimana kalau orang itu menunjuk balik kalau kalian semua sama? Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Di podcast pertama ini, kita bertemakan tentang membongkar mitos perundungan kehidupan di balik layar. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Azahra Ananda Putri sebagai host hari ini. Dan kita kedatangan narasumber yang super duper keren banget. Beliau merupakan salah satu guru di SMA Negeri 4 Cimahi dan beliau juga wali kelas aku. Halo Bu Suningsi. Halo Zahra, senang bisa bertemu. Oke, terima kasih Ibu udah ngeluangin waktunya buat kita. Dan sebuah kebanggaan banget kita bisa ngobrol-ngobrol bareng Ibu sekarang. Oke, Ibu boleh dong sedikit ceritain tentang diri Ibu dan Ibu itu siapa sih? Iya, siapa sih saya? Kamu nanya. Saya Suningsi, guru dari SMA Negeri 4 Cimahi. Saya mulai mengajar di sini dari sejak tahun 2006. Jadi sekitar 17 tahun saya di sini. Saya pribadi seperti yang mungkin sejumlah anak tahu, saya itu bisa menjadi pribadi yang sangat hangat sekali. Tetapi sebetulnya saya juga suka menyendiri, misalnya duduk sendiri, memiliki kehidupan sendiri, dan sangat enjoy bekerja di depan laptop saya. Oke. Karena sekarang kita lagi ngebahas perundungan nih Bu. Ibu punya nggak sih pengalaman dirundung gitu? Ih, punya banget. Jadi karakter orang itu kan ada yang introvert. Introvert itu kan memang diam sekali gitu ya. Jadi dia hidup di dunianya sendiri. Terus ada orang yang extrovert. Extrovert itu memang suka bersosialisasi. Nah, karakter saya itu di antara keduanya. Saya itu bisa bersosialisasi, extrovert, tetapi saya memiliki karakter introvert. Jadi saya senang menyendiri, saya senang baca buku sendiri. Jadi ada hal-hal yang saya merasa membahagiakan saja jika sendiri gitu ya. Nah, ternyata karena kekurang pahaman sejumlah orang waktu saya kecil nih ya, akan adanya karakter yang seperti ini, jadi kenalah saya perundungan. Karena dianggapnya berbeda dengan mereka, saya dikatakan so iye, orang jutek, orang pilih-pilih, so asik, seperti itu. Itu verbal ya. Nah, kemudian saya juga pernah dikucilkan tuh sama teman-teman di rumah waktu kecil. Atau bahkan sama orang tuanya, ih jangan ngajak main anak itu gitu katanya tuh. Anak itu kayak judes gitu, seperti itu. Jadi saya itu di rumah aja, baca buku saja, main sendiri saja. Dan karakter saya itu memang karena namanya karakter ya, ambivert itu kan memang karakter gitu. Jadi itu sesuatu yang tidak semua orang mampu menerima, dan saya mendapatkan perundungan itu dalam waktu yang sangat lama sekali. Luar biasa sih pokoknya pengalamannya. Dari pengalaman Ibu itu, apa sih dampak yang Ibu rasain? Dampaknya tentunya kaget ya. Karena ibarat kata, saya nggak nonjok, orang sudah merasa tertonjok. Saya nggak niat apa-apa, orang merasa sudah gimana-gimana gitu ya. Nah, emosi terkadang ya, frustasi terkadang, karena kadang dilabeli judgment, dihakimi atau apa, itu kadang suka membingungkan gitu ya. Jadi kadang emosi jiwa ibunya gitu ya. Dan itu tuh karena ibu tuh typical overthinking juga, jadi kadang suka menjadi sakit. Akhirnya saya jadi rentan sakit-sakitan, karena psikis itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik gitu ya. Nah, secara sosial juga saya jadi punya masalah trust issue ke teman. Jadi saya bisa hangat, tapi tidak semudah itu saya bisa dekat gitu. Jadi saya kadang suka kalau di tengah keramaian saya suka tidak percaya diri juga gitu. Jadi seperti itu. Jadi efeknya itu ke bagaimana cara saya bersosialisasi, ke emosi saya, ke kesehatan saya gitu. Itu berpengaruh sekali. Dari kejadian itu, Maksudnya? gimana sih caranya Ibu buat bangkit dari tekanan yang ada?
Iya, itu lumayan banget struggle-nya karena saya biasa baca buku gitu. Akhirnya saya berusaha mencari jawabannya lewat buku ya. Akhirnya saya dapet tuh buku bagaimana to build your inner peace gitu, membangun kedamaian diri. Dan itu bener-bener mandu saya banget. Jadi saya list nih, judgement orang tuh yang negatif ke saya tuh apa aja di list. Terus saya pilih mana itu yang memang bener-bener ada di saya. Nah, mana yang memang benar-benar itu toksik gitu dan mengganggu produktivitas. Nah, untuk yang benar-benar ada di saya berpikir devil advocate itu perlu ya untuk kita berkembang menjadi lebih baik. Akhirnya saya memperbaiki diri, berprogres menjadi lebih baik lagi. Adapun persepsi orang yang negatif itu di luar lingkar pengaruh saya, sesuatu hal yang saya nggak bisa kendalikan. Maka karena itu saya hanya fokus ke hal yang bisa saya kendalikan, yaitu berprogres menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, akhirnya saya berusaha menjadi lebih baik. Alhamdulillah saya sudah bisa belajar tersenyum. Dulu saya nggak bisa senyum lebar gitu, jadi saya terpicu menjadi tersenyum gitu. Terus ngobrol sama orang, mindfulness-nya lebih gitu ya, belajar menghargai orang ketika lewat, belajar berkomunikasi dengan baik. Alhamdulillah masa-masa itu bisa terlewati sih, alhamdulillah. Persepsi negatif itu pasti akan selalu ada, tapi intinya kita harus berprogres menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau yang keterlaluan, saya pernah tuh sampai dikunci selepas pulang sekolah sampai hampir maghrib. Itu saya lapor ke orang tua sih. Iya. Waktu itu SD itu. Iya. Nah, dari kejadian itu hikmah apa sih yang Ibu dapat? Hikmahnya itu luar biasa ya. Saya jadi merasakan kalau tidak dipahami orang itu bagaimana gitu ya. Jadi saya mempunyai empati yang luar biasa untuk selalu meneliti ini alasan orang ini bersikap kayak gini bagaimana gitu. Dan berusaha menjaga diri gitu. Semarah-marahnya saya sama orang, saya suka menahannya sampai hari itu. Besok saya berusaha normal dan membangun pikiran positif lagi dan menjadi produktif lagi. Adapun ke siswa, saya jadi lebih mengajarkan ke mereka karakter orang itu beda-beda. Itu kalian harus belajar memahami. Jadi kalian jangan merasa harus dunia ini sama karena dunia ini berbeda. Kalau kalian judge orang itu berbeda, gimana kalau orang itu menunjuk balik kalau kalian semua sama? Jadi kalian harus toleransi terhadap banyak perbedaan karakter, banyak latar belakang. Jadi lebih ke menekankan seperti itu sih. Nah gitu ya teman-teman, jadi kalau kalian sekarang berada di posisi korban, kalian harus belajar buat bangkit dan menjadi versi terbaik dari diri kalian sendiri. Kalian juga jangan pernah takut buat ngelawan pelaku, dan jika kalian rasa mereka udah keterlaluan, kalian harus melaporkan ke orang-orang yang kalian percayai atau ke orang-orang yang bisa membantu kalian. Jika bukan kita, siapa lagi? Sekian dari kami. Terima kasih Ibu sudah menceritakan pengalamannya kepada kita semua. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Dadah.